Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Recording in progress. Nabiyyil mursalin Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan subuh yang ini kita akan membahas buku satu yang alhamdulillah sudah ditulis dan sebagian sudah punya alhamdulillah. Buku satu ringkas yang buku ini semoga kita bisa mengaplikasikannya dan menjadi cita-cita tertinggi, harapan bersama masuk surga sekeluarga, kemudian reuni sahabat di surga. Ya, sekiranya kalau kita membahas buku ini butuh pertemuan yang panjang, kita jelaskan kata-katanya, kita jelaskan kalimat. Tapi di waktu yang singkat ini kita sampaikan poin pentingnya saja. Bagaimana kita mewujudkan suatu impian terbesar yang mungkin selama ini kita lalaikan, yang mungkin selama ini tidak pernah kita rencanakan bersama keluarga, yang mungkin selama ini tidak pernah kita tanamkan kepada anak-anak kita, yang mungkin selama ini tidak pernah kita membuat kesepakatan, perjanjian, dan tekad bersama istri dan anak-anak. Besok kita kumpul lagi di surga ya. Bisa jadi sekian lama berumah tangga, sekian lama hidup berpuluh-puluh tahun hidup dengan istri, tidak pernah bilang bukan di surga, tidak pernah. Sekian lama punya anak-anak sudah 5, sudah 7, tidak pernah kita ucapkan kepada barang di surga ya, tidak pernah. Semoga apabila sudah pernah gitu, apabila belum pernah sekarang kita mengulangi. Karena selama ini dahulu saya pun demikian. Yang saya pikirkan bagaimana saya sendiri masuk surga. Dahulu belum terpikirkan sesurga itu harusnya bareng-bareng ngumpul lagi. Dan hadis-hadis menunjukkan itulah kebahagiaan yang terbesar di surga. Dan nas serta hadis menunjukkan semua beberapa hal mendukung hal ini, di mana orang tua akan menarik anaknya ke surga, anak akan menarik orang tuanya ke surga. Kemudian dalil-dalil yang menunjukkan suami istri akan bersama di surga. Ini momen yang kita perlu sepakati bersama ya. Kita sepakati lagi, kita bicarakan. Sebagian kita bersama istri membicarakan rumah di sana bagus, enggak bagus. Rumah di sana jauh dari mall bagus. Rumah sana jalannya macet. Gimana gitu? Bicarakan rumah. Sama anak bicarakan masuk kuliah, tapi jarang kita bicarakan nanti barang di surga kita ngumpul begini ya. Nanti jangan lupa kalau ada, jangan lupa karya api di surga ya. Jangan lupa nanti kita saling menguatkan bagaimana caranya kita kumpul lagi di surga. Itu yang mungkin selama ini kita lalaikan, kita lupakan. Insya Allah ke depan dengan kita belajar ilmu, ini akan menjadi target terbesar kita bersama keluarga. Dan demikian juga saya tambahkan babnya dengan reuni sahabat di surga. Salah satu kebahagiaan adalah kita reuni dengan sahabat berhubung. Sebagai gambaran ringkas, kita ngumpul di dunia juga seru. Ngumpul di dunia sama bahagia,
kumpul dengan teman, senang. Dan insya Allah nanti ada rincian-rincinya membuat kita semangat, membuat kita bisa menikmati, dan membuat kita punya tujuan terbesar. Sekiranya para jamaah selama ini belum pernah bahas, belum pernah saling janji sama anak dan istri kita ngumpul surga, setelah ini segera ya ngumpul, pernah keluar dari lisan kita setelah ini harus, karena itu target terbesar. Ya, tidak hanya membicarakan urusan dunia, rumah, kerja di mana, ini, bagaimana, tapi urusan terbesar kita tidak pernah keluar dari lisan kita kepada anak-anak dan sebagainya. Sedikit pengalaman saya pun juga menjelaskan kepada anak ketika dahulu ini jadi karena saya tenaga medis dari program staycation. Kita punya ada program staycation tenaga medis, dihadiahkan nginep di hotel. Di situ saya usahakan menanamkan kepada anak-anak, dan setelah saya belajar, saya pun sering ngomong sama anak-anak kita, ngumpul lagi sama istri, apalagi sering. Kemudian ketika setelah libur dari hotel, saya jelaskan kepada anak, senang tidak kita ngumpul di hotel? Senang banget, senang. Ya, senang banget. Ya, begitu juga nanti kita senang lagi. Senang nggak tadi makan makanan yang begitu. Kita nanti ngumpul. Dan yang lain-lain, yang penjelasan yang panjang terkait dengan ini, ada pasar di surga, tempat kumpul, tempat happy, tempat makan, tempat ngopi, pasar di surga, bagi sahabat, saling mengunjungi dan sebagainya. Ya. Kemudian para jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga sekeluarga, reuni sahabat di surga. Salah satu kebahagiaan di dunia ini, kita berkumpul. Di kebahagiaan keluarga itu berkumpul. Ya. Tempat makan, tempat ngopi, pasar di surga, reuni bagi sahabat, saling mengunjungi dan sebagainya. Kemudian para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk surga sekeluarga, reuni sahabat di surga. Yang namanya bahagia sejati berkumpul. Salah satu kebahagiaan di dunia ini, di rumah, makanya kita berkumpul. Kita sudah tahu bersama. Jadi kebahagiaan keluarga itu berkumpul. Jangan rumahku surga berkumpul. Ya, para ulama menjelaskan nas-nas dan agama Islam menjelaskan, syariat kita menjelaskan yang namanya bahagia itu utamanya adalah tidak bisa bahagia di rumahnya, sulit bahagia di luar sana. Yang namanya bahagia sejati berkumpul di rumah, berkumpul dengan anak, berkumpul dengan istri, itu kebahagiaan sejati. Dia susah bahagia di rumah. Makanya sekiranya dia bahagia di luar, bahagia yang berkumpul. Cuma ketawa-ketawa sebentar, ketawa-ketawa, ngakak-ngakak dengan teman-teman. Setelah itu dia pulang ke rumah sedih, bermuram, bekerja, depresi. Bukan bahagia sesungguhnya. Bahagia sesungguhnya di rumah, berkumpul dengan anak, berkumpul, ngobrol, bermain dengan istri, gendong anak, ditambah lagi bingkai dengan syariat. Pulang-pulang disambut dengan anak, kemudian setoran hafalan dengan anak kecil, menyetorkan hafalan kepada bapaknya menyimak. Setelah itu pergi keluar, beli jajan, beli permen, semua bahagia. Simple, kebahagiaan sejati. Kalau tidak bisa bahagia di rumah, harus bahagia di luar. Kebahagiaan yang bertopeng, cuma ngakak-ngakak sebentar sama angkat, ketawa, pamer-pamer, cerita macam-macam. Orang Jawa bilang ngalor ngidul. Gak bahagia, cuma sebentar aja. Bahagia yang bertopeng. Bahagia sesungguhnya di rumah. Kalau tidak pernah bahagia dengan istri, susah. Gak bisa bahagia di luar. Gak bisa bahagia di rumah. Tidak bahagia dengan anak. Kebahagiaan paling banget, paling tertinggi di rumah. Terlebih dibimbing dengan syariat. Rumah bahagia, rumah yang tenang. Inna Allah idza arada bi ahli khairin, bi ahli baitin khairan,
adkhala alaihim rizqa. Sesungguhnya Allah apabila menginginkan kebaikan bagi ahli baitin, suatu rumah tangga, khairan, kebaikan, Allah masukkan di rumah tersebut kebahagiaan. Dan Allah masukkan rizqa. Kita camkan, apalagi kita sudah belajar agama, ya, jangan sampai ya, kita cari kebahagiaan di luar, di rumah nggak betah, duduk sama istri kayak duduk di kursi panas, nggak betah dengan diri, menganggap mengganggu anak-anak ini capek. Di luar, di rumah nggak betah, duduk sama istri kayak duduk di kursi panas. Kemudian kalau dengan teman-teman di luar, duduk dengan anak-anak ya seperti duduk dengan orang lain, nggak betah. Nggak betah dengan duduk, menganggap anak-anak mengganggu anak-anak ini capek. Jadi kebahagiaan itu berkumpul dengan keluarga. Kalau dengan teman-teman di luar tidak, ya paling bahagia ya kita kerja dari rumah, ya pulang-pulang anak-anak menyambut, ya menyambut dengan baik, menyambut dengan senang, ya bahkan sudah nunggu di pintu rumah, ya teriak abi pulang, anak-anak nyambut, itu bahagia udah. Ya apalagi kita pulang bawa kresek, ya anak-anak rebutan kresek kita, ya setelah dapat kresek abinya ditinggal gitu, ya bagus ya. Sekarang ibunya. Ya, jadi kebahagiaan ya. Jadi sebelum itu semua kebahagiaan adalah bersama keluarga. Kebahagiaan ya bagi mereka yang masih memiliki iman. Ya. Sebagian mencari kebahagiaan di luar, ya, cari keluar, nggak betah di rumah. Itu nggak bahagia sebenarnya. Itu kebahagiaan yang bertopeng. Yakinlah nggak akan bahagia. Nah, demikian juga yang namanya berkumpul dengan keluarga, suatu kebahagiaan. Ya. Kalau kita mau lihat bukti, para jamaah sekalian, kita lihat bukti ya. Di Indonesia ini masih ada tradisi pulang kampung kalau lebaran. Ya, pulang lebaran, pulang kampung ya. Lebaran, insya Allah masih seluruh Indonesia nampaknya nih. Lebaran pulang kampung. Ya, dan ketika lebaran ini ya, semuanya gimana entah caranya yang walaupun sulit caranya, macet ditembus, tiket mahal ditembus, ya tidak. Lebaran kan tol macet, itu bermacet-macetan ditempuh, ya tiket antar pulau super mahal, nanggung satu keluarga, ya ditempuh, ya semua itu ya kesusahan, kesusahan, terus kemudian beban-beban safar, ya beban duit juga gitu ya, itu ditebus semuanya. Kenapa? Supaya apa? Ngumpul keluarga. Ya, ngumpul keluarga. Kenapa? Karena ngumpul keluarga bahagia. Bahagia. Bisa bayangkan ya, seorang misalnya ya, seorang, tidak ada yang membuat seseorang itu bahagia. Ya, seseorang orang tua bahagia itu ya melainkan anak-anaknya datang ya, ketika lebaran. Anak-anaknya datang bawa-bawa cucu ke rumahnya, ngumpul semuanya, itu paling puncak kebahagiaan seseorang. Silakan tanya kepada orang tua. Momen paling bahagia dia itu. Semua anak-anaknya datang bawa cucu-cucunya ngumpul bersama, ngobrol, main-main, ya main dengan cucu, ya kemudian menceritakan kepada cucunya, bapakmu dulu nakal dek, namun itu bahagia itu. Bapakmu dulu sama kayak kamu nakal, ya. Bapakmu dulu begini, ya. Itu bahagia. Main dengan cucu dan sebagainya. Dan semua berbagai macam cara ditempuh untuk kebahagiaan yang ini. Sehingga sekali lagi kebahagiaan, salah satu kebahagiaan ya yang benar-benar bahagia adalah berkumpul bersama keluarga. Nah, para jamaah sekalian, ini berkumpul di mana? Di dunia. Di dunia saja kita sudah merasakan kebahagiaan berkumpul dengan keluarga di dunia.
Nah, sehingga kita bisa membayangkan bagaimana kita nanti berkumpul di surga. Ya, dengan kebahagiaan luar biasa. Kebahagiaan yang luar biasa. Nanti ada rincian-rincian yang menyebabkan bahwa berkumpul kembali nanti di surga jauh lebih bahagia. Dengan mukaddimah gambaran berkumpul di dunia itu sudah bahagia ya di dunia ya. Apalagi di surga nanti berkumpul ya, dengan berbagai macam kebahagiaan berkumpul ya. Ya, begitu juga dengan anak-anak, saya jelaskan juga cerita ya. Enak nggak ngumpul kemarin kita bareng-bareng ya. Ngumpul bareng-bareng 2 hari. Biasanya Abi pergi sono, pergi sini, kerja di rumah sakit di mana, ini ngumpul 2 hari. Seneng nggak? Oh, seneng banget. Ya, kita pilih-pilih makanan enak ya. Breakfastnya itu tinggal pilih aja mana yang disukai. Soto apa sini, seneng nggak? Tinggal pilih doang. Seneng banget, Bi. Ya, begitu juga nanti di surga. Makanya berdoa ya. Jangan lupa sujud, kita berdoa. Ya, semuanya masuk surga, kita bareng-bareng lagi nanti kayak gini bahagia. Oh iya, memang enak. Tertanam dalam anak-anak. Ya. Apalagi semua kebahagiaan di surga ada. Fiha ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Ya, di surga itu semua keinginan ada. Apa yang kita inginkan itu ada di surga. Kebahagiaan ma ainun ra'at wala uzunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Semua kebahagiaan kita jelaskan lagi sama anak. Di dunia nanti nanti di surga lagi apa yang mau ada gitu ya. Cuma namanya anak-anak dia ini bayanginnya macam enggak ada ini ada enggak gitu ya. Surga ada yang gitu aja. Nah, kita jelasin ada kebahagiaan kita bareng lagi nanti. Jangan lupa ya kalau bareng. Ya, udah gitu ya. Kita tanamkan ada pernah. Zul ayun dan apa yang ada di pandangan wa antum fi khalidun dan kita semuanya kekal nanti di surga. Ya. Dan kita nanti panas menunjukkan bahwasanya sekeluarga masuk surga. Tu adnin yadkhulunaha wa man abaihim wa azwajihim dzurriyyatihim. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, jannatu surga akan masuk bersamanya siapa? Orang soleh dari bapaknya, kemudian dari istri-istrinya dan dari keturunannya. Semua nanti berkumpul di surga. Dan nanti ada penjelasannya, itu ngumpulnya gimana, ngumpul bagaimana, dan ini gimana, ada penjelasan-penjelasan semua. Ya. Ya. Ya, sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu merealisasikan hal ini ya. Merealisasikan hal ini. Ya, cara merealisasikan. Tetapi sebelumnya saya loncat ke babnya ini, kita percepat ya, waktunya singkat. Saya loncat ke bab gambaran ya, supaya nanti kita bisa benar-benar bisa memahami bagaimana di surga nikmat luar biasa. Dan begitu juga dengan reuni sahabat di surga, itu juga luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa. Kumpul di surga. Jadi gambarannya kumpul di surga, setiap kita memiliki istana. Setiap kita memiliki istana dan berkumpul dengan siapa? Dengan istri kita tentunya. Istri punya istana di surga ya. Dan ini rinciannya panjang ya. Jauh mata memandang ya. Kemudian punya pelayan wildanun mukhalladun, anak-anak kecil, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Ya, dilayani pelayannya anak-anak kecil apa ya, jadi kita masing-masing nanti di surga punya istana raja ya, dan kemudian nanti akan saling mengunjungi ya, mengunjungi antar anak, mengunjungi antar orang tua masing-masing. Demikian juga dengan sahabat, penduduk saling mengunjungi nanti di masing-masing. Kemudian di surga juga inna fil jannati lasyuqan
lasuqan. Sesungguhnya di surga ada pasar. Ya'tunaha kullal jumu'ah. Didatangi setiap hari Jumat. Di pasar nanti ada surga. Inna fil jannati lasuqan. Di surga ada pasar. Ya, ada pasar. Ngapain pasar di surga? Bukannya gratis gitu ya. Kita apa aja ada gitu di pasar. Ternyata di surga ada pasar. Ternyata dari penjelasan ulama, kenapa ada pasar di surga? Pertama, di surga di situ ya'tunaha kullu jumu'ah. Setiap Jumat akan datang penduduk surga mengunjungi pasar. Ya. Untuk apa? Pertama, untuk bertemu dengan teman-teman. Bertemu dengan teman-teman ini. Tadi selain saling mengunjungi istana masing-masing, kedua adalah saling bertemu di pasar. Ya, di pasar. Ya, di pasar surga tempat pertemuan. Ya, kenapa demikian? Karena memang yang namanya pertemuan itu lebih enak di tempat seperti, ya, itu memang bahasanya pasar ya. Tapi kalau zaman kita sekarang itu ya seperti mall, seperti kafe, paham? Seperti kafe, seperti tempat makan. Nah, memang enaknya ketemuan di situ. Zaman sekarang kan begitu ya. Kalau ketemu sama teman gimana tuh? Ketemu teman lama gimana? Bro, wah udah lama banget nih, yuk main yuk. Ketemunya di mana? Ngobrol-ngobrolnya ya di kafe, kafe kopi ya. Di kafe, di kopi, tempat kopi. Karena di situ nikmatnya di situ ya. Ngumpulnya di kafe, ngumpulnya di apa? Di tempat makan, di mana? Itu nikmatnya. Begitu juga di pasar. Ya, pasar seperti itu nanti ya. Ya, pasar. Tempat duduk. Ini tempat ngobrol nanti dengan teman. Satu tempat reuni. Kemudian selanjutnya lagi pasar karena agar tambah bahagia. Karena penjelasan ulama, pasar di surga tidak ada jual beli. Pasar di surga tidak ada jual beli. Tapi langsung ambil. Nah, ini sekaligus juga apa namanya? Karena ada orang yang bahagia kalau dia apa? Belanja. Terutama ibu-ibu. Ya, bahagia. Ya, jadi kalau datang ke pasar kemudian terpampang begitu ya. Terpampang berbagai macam, kemudian kita tinggal ambil, ada kebahagiaan sendiri. Karena kadang-kadang ibu-ibu kalau ditanya mau beli apa mbak, mau beli apa dek, bingung juga dia. Ya, kan kalau di istana sendiri kan tinggal minta apa ada gitu ya, minta ini gitu ya. Tapi ternyata ada kebahagiaan lebih lagi, yaitu sudah terpampang semuanya, kita tinggal ambil, ini lebih bahagia. Pilih yang mana nanti? Itu maksudnya di surga. Salah satunya tempat reuni di surga. Ya. Reuninya di surga. Kemudian pada jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita jelaskan bagaimana bahagianya reuni tersebut di surga. Ya, di surga. Maka kita akan bandingkan, tadi kita sudah kasih mukaddimah ya, bagaimana bahagia ngumpul di keluarga, terus juga reuni sama teman-teman ya, teman SD, teman ini, teman lama dan sebagainya. Itu kan seneng ya, bahagia ya. Kalau kita ketemu dengan teman-teman dulu, teman-teman seperjuangan ya, sekian lama nggak ketemu, kita ketemu bahagia tidak? Bahagia ya. Kira-kira ketika ketemu ngajaknya di mana? Ngajaknya ngopi, ya kan? Ngajaknya kemana? Kalau orang Jakarta mah mall biasanya ya, mall. Di mana? Di kopi, tempat makan, ngobrol-ngobrol santai, mengenang masa-masa indah dulu, masa-masa perjuangan. Itu di dunia seperti itu. Nah sekarang kita lihat di surga sekarang, ada beberapa perbandingan, ya, komparasi, muqaronah yang bisa kita bayangkan betapa bahagianya nanti dan betapa kita harus memperjuangkan masuk surga sekeluarga dan reuni sahabat di surga. Yang pertama, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang berkumpul dan reuni, tentu kita bahagia apabila kita akan bertemu dengan reuni, bertemu kembali setelah perpisahan gitu, dengan teman-teman seperjuangan dulu. Ya, kalau kita reuni, berkumpul kembali, ketemu setelah sekian lama perpisahan, kita berkumpul lagi dengan teman seperjuangan dulu. Kira-kira bahagia tidak? Contoh misalnya,
Dulu di zaman saya kuliah, ya sudah ada SMS ya, tapi SMS ya. Kalau kita kirim SMS, kita pikir-pikir dulu ya, berapa jumlahnya, ya. Karena sekali SMS mahal zaman dulu ya. Apalagi telepon, nekat kalau nelpon tuh ya. Ya, bisa langsung nggak anu ya, bisa langsung habis uang bulanan zaman dulu ya. Atau zaman kakek nenek kita dulu merantau misalnya, merantau sekolah di merantau dari merantau ke kota Jakarta. Mungkin ada ya dulu perantau ya datang ke sini. Merantau bersama teman-teman perjuangan. Dulu ngantau, kemudian ngekos. Zaman dulu belum ada HP, belum ada ini ya. Kalau mau ke orang, sehingga dulu teman kos kita ya, teman kos kuliah, teman kos kerja dulu itu saudara kita dulu. Saudara apa? Sudah jadi saudara, saling bantu, saling apa, saling dukung, nggak ada keluarga, nggak ada ini. Ya, saling pinjamin dulu, zaman dulu bisa saling pinjamin baju, ya saling nganterin, saling pinjamin. Pos nggak datang pak. Ya, zaman sekarang anak sekarang mah transfer dong, gitu ya, gitu, anak sekarang gitu ya. Zaman dulu belum datang susah. Jadi teman kos kita ini kayak sudah saudara kita ya, saudara seperjuangan. Ya pinjemin uang, saling makan. Ya, belum banyak yang jual-jual, kadang masak bareng, teman perjuangan. Kemudian bisa jadi teman seperjuangan ya mengerjakan skripsi, teman seperjuangan kerja dulu bisa. Ya begadang ngerjain skripsi bareng apa perjuangan ya. Perjuangan dengan darah dan air mata misalnya dulu ya. Teman seperjuangan. Kemudian setelah itu berpisah ya. Berpisah, menikah, kembali ke kota masing-masing. Kerja di kota masing-masing. Masih belum ada kontak zaman dulu. Belum ada kontak, belum ada HP, sekiranya sudah ada HP nggak tahu nomornya juga. Ya, nggak tahu zaman sekarang, nggak ada grup WhatsApp dulu ya. Reuni SD 1 ya. Nggak ada dulu ya. Sekarang anak teman TK aja ketemu sekarang tuh. Ya. Teman SD aja ketemu zaman sekarang, bisa dilacak zaman sekarang. Dulu nggak bisa. Pisah, pulang ke daerah masing-masing. Berumah tangga, lama tidak kontak. Sudah lama tidak kontak. Kemudian ya dengan zaman ini, Allah, sudah atau jemaah. Kita cukupkan ini enggak ya? Ya kita lanjut. Kita lanjut sedikit ya para jemaah. Kemudian setelah terpisah antar kota di kota A lama, bisa jadi perpisahan itu belasan tahun bahkan puluhan tahun. Ya silakan tanya bahwa bapak di sini yang generasi dulu, saya juga termasuk yang dulu ya generasi SMS. Ya bisa jadi lama pisah. Bisa belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun nggak ketemu dengan teman dulu, teman seperjuangan, saudara. Ya dengan teman air mata dulu. Zaman dulu kalau merantau benar-benar ya nggak zaman sekarang ya, merantau biasa. Video call kalau kangen ya, ada apa-apa kirim, ya tinggal pakai pesawat. Zaman dulu kapal sebulan sekali mungkin. Ya, kapal. Boro-boro pesawat gitu ya. Nggak punya duit. Ya. Kapal antar pulau bisa jadi ya dulu sebulan sekali ya, atau berapa pekan sekali. Terpisah jauh. Nah, kemudian bisa tidak dibayangkan ya dua orang ini yang dulu berjuang bersama terpisah lama, kemudian bertemu, apa yang terjadi? Kebahagiaan. Ya tidak? Bahagia tidak? Bahagia. Ya, kenapa? Karena teman seperjuangan. Ya, kalau teman biasa sih mungkin nggak ada chemistry. Ya, teman biasa, teman say hello, sekedar kenal, ketemu lagi, udahlah selesai. Tapi kalau teman seperjuangan ya bisa jadi bertemu ya. Bertemu, bahagia luar biasa langsung. Bertemu ya pelukan, kemudian ini apa? Ada kebahagiaan yang tidak bisa tergambarkan. Seperti itu. Ya. Nah, demikian juga para jamaah sekalian, kalau di dunia gambaran seperti itu, sekarang kita bisa bayangkan bagaimana nanti di surga. Di surga ya. Di surga nanti akan reuni dengan teman-teman seperjuangan di dunia.
Seperjuangan dalam hal apa? Seperjuangan dalam agama. Ikhwatul fiddin. Perjuangan dalam agama. Bertemu di surga nanti. Akan bertemu, berkumpul. Yang dulunya berangkat ngaji bareng. Ya, bersama, melangkah bersama, ngaji bareng, berkumpul, saling ingatin, ada kajian. Ya. Kemudian ada drama-drama, sempat futur, sempat ini narik, ya. Sempat bujuk-bujuk kajian lagi. Teman seperjuangan dulu membangun masjid bersama, kita bangun masjid bareng-bareng. Ya, bangun masjid bareng-bareng, kita memulai dakwah. Ya, perjuangan membangun masjid susah, ya, mencari dana, sempat ditolak warga. Kita begini, banyak yang fitnah, kita bangun, kita tanggung bersama. Kita jalani bersama. Ya, berbagai macam permasalahan ini kita sama-sama dulu kita berjuang bersama, berkumpul. Ya, demikian juga dengan yang membangun dakwah bersama, ini bersama. Ya, teman-teman perjuangan dulu di dunia, ya, kemudian berkumpul di surga. Berkumpul di surga. Seperjuangan dulu. Ya. Berkumpul. Dulu sama-sama. Kenapa tantangan dakwah kadang berat, ya? Tantangan dakwah berat, ya. Membutuhkan tenaga, korban harta, korban pikiran, korban tenaga, satu lagi korban perasaan. Kalau sudah siap terjun, kalau sudah mengikrarkan diri terjun dalam medan dakwah, siap-siap satu korban lagi. Selama ini kita cuma korban harta, tenaga, pikiran, satu lagi korban perasaan. Siap-siap, ya, caci maki, fitnah apa dan sebagainya. Ya, kalau fitnahnya dari luar nggak apa-apa, ini fitnah teman sendiri, jamaah sendiri yang kritik. Ya, sakit. Nah, itu ditanggung bersama, kita hadapi bersama. Ya. Sekian tahun kita bangun, itu kebahagiaan ketika bertemu di surga, suatu kebahagiaan yang luar biasa. Jadi kebahagiaan. Setelah perjuangan-perjuangan di dunia bersama dan sebagainya. Dalam satu hadis juga ada, saya cantumkan hadis, sama juga itu digambarkan orang yang pergi berkumpul, ya, orang yang umroh, bahkan saling ya saling menanyakan, kanu yahujuna, ya Allah, mana enggak ada di surga? Apa enggak ada ya Allah di surga? Fulan, saya enggak lihat fulan di surga ya Allah. Kanu yahuju ma'ana, tamiru maka dulu kita haji bareng, kok enggak ada? Enggak ada gitu ya. Ketika enggak ada, akhirnya berikan dia syafaat, ya udah, akhirnya teman-teman perjuangannya berikan syafaat, akhirnya dia masuk surga, ditaruh masuk surga. Ya, sehingga ada ulama yang mengatakan, sekiranya kalian tidak menemukan aku di surga, tolong tanyakan kepada Allah tentang. Salah satu perkataan ulama, fas'alullaha anni. Ya, itu salah satu reuni sahabat di surga. Ini perkataan Ibnul Zawji, illam tajidu fil jannati bainakum fas'alu anni. Nanti kalau enggak ketemu saya di surga, tolong tanyakan Allah kepada tentang aku. Ya. Dan ini tidak dianjurkan, ya. Tanya saya itu seolah-olah pesimis kita nggak masuk surga. Jadi jangan ini, ya. Jangan di itu seolah-olah pesimis kita ketemu orang, ketemu Ustaz, nanti kalau ketemu di surga, tolong tanyakan saya di surga, Ustaz. Kita kan barengan kajian, Ustaz. Nanti ya kan jadi bukti. Seolah-olah kita udah pesimis duluan nggak masuk surga. Langsung aja, insyaallah. Nanti di pasar surga, Ustaz. Amin, insyaallah. Gitu ya. Itu sudah. Apalagi teman sendiri. Lagi teman sendiri, pasangannya sendiri. Teman seperjuangan. Kalau sahabat cuma sebentar.
Sahabat cuma sebentar, pergi haji, bangun masjid, ya ngumpul-ngumpul, ya memperakasai kajian sunnah ya dengan berbagai macam ini ya. Ya, mungkin ya ada yang digeser di ini ya. Sakit hati bareng, ini bareng. Itu sahabat. Tapi kalau istri, teman seperjuangan seumur hidup. Makanya dalam Al-Qur'an istri disebut sohibah. Dalam Al-Qur'an istri disebut sohibah. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sohibatihi wa bani. Sohibah. Dalam Al-Qur'an istri disebut sohibah. Ya. Hari di mana seorang lari dari anak-anaknya disebut saudara, disebut saudara. Abihi wa ummihi disebut, dibilang wa imra wa zaujat, enggak, tapi wa. Al-Quran disebut sohibah. Kenapa disebut sohibah? Karena dia paling banyak menemani. Dari semua orang yang paling banyak menemani kita, darah, air mata, apa, istri kita. Ya, bahkan teman itu ya, itu cuma sedikit. Itu cuma ya ala kata ya, cuma ini doang lah ya. Sebentar, haji sebentar, istri. Ya. Kita teman perjuangan. Seperjuangan. Makanya di antara kita ada yang merasa apa ya, menangis air mata berdarah itu dengan temannya, tapi lupa dengan istrinya. Lupa jasa-jasa istri ya, perjuangan. Atau suami kok istri terus ya. Suami juga, istri juga kadang-kadang lupa jasa suami gitu ya. Lupa. Lupa dengan istri. Teman seperjuangan istri, sohibah. Menemani seumur hidup. Paling lama. Dengan orang tua kita benar. Zaman dulu SMA, zaman dulu. Lagi sudah merantau. Zaman sekarang lagi SMP mudah. Ketemu akhir sekali. Sebentar, anak-anak. Anak-anak menemani kita sebentar. Setelah itu apa? Anak-anak udah menikah, punya kehidupan sendiri, sebentar ketemu. Orang tua juga begitu, sebentar. Kita ketemu, ya setelah itu usianya sudah renta, meninggal, udah sebentar. Tapi yang menemani kita sohibah, istri. Menemani kita, susah, duka, hidup, menemani kita, senang, sedih, susah, duka, air mata tangis, air mata bahagia, istri kita yang nemenin. Menemani dimanapun, menemani di rumah, menemani di dapur, kamar, kasur, ditemani di kamar mandi, dan semua istri, semua nemenin. Perjuangan ngontrak bareng di rumah, sama-sama menghibur, diskusi, istri, menjuangan. Nah, kalau tadi kita bertemu dengan teman seperjuangan saja di surga bahagia tadi ya, ketemu teman seperjuangannya, teman sesama takmir, teman sesama pengajian, teman sesama ini, itu bahagia. Apalagi nanti di surga bertemu dengan istri kita setelah perpisahan tentunya, karena kita pasti semuanya berpisah dengan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pisah. Bisa dibayangkan bertemu dengan istrinya lagi, teman seperjuangan, bukan sekedar berapa hari, seumur hidup. Puluhan tahun sama istri, nemanin terus. Kalau dengan teman saja bahagia, apalagi dengan istri, bahagia luar biasa. Bertemu dengan istrinya lagi di surga nanti, seperjuangan. Demikian juga dengan bertemu dengan anak-anak, bahagia nanti insya Allah. Ya, bahagia sebagaimana tadi ya. Dia bahagia, anak-anaknya datang semuanya, kunjungin dia ketika lebaran, bahagia itu. Coba tanya orang-orang tua. Itu kebahagiaan, puncak kebahagiaan dia. Orang tua itu. Puncak kebahagiaan, semua anak datang bawa cucunya, ngumpul di rumah dia. Itu momen paling bahagia dalam hidupnya. Coba tanya deh.
Jadi itu bahagia. Demikian juga berkumpul dengan anak-anak nanti, maka bahagia. Tapi momen bahagia paling utama adalah ketika kita bertemu dengan istri pertama kali di surga setelah perpisahan. Itu momen paling bahagia nanti. Ya, yang paling bahagia. Dan jangan sampai di dunia nggak pernah ngomong sama istri. Selama di dunia, bang, kita nanti masuk surga bareng ya, nggak pernah terucap dalam lisan, tidak pernah diprogramkan dan tidak pernah diniatkan. Nggak pernah ngomong, sudah nikah 50 tahun, 40 tahun, nggak pernah ngomong sama istrinya, kita nanti di surga bareng ya, nggak pernah ngomong. Atau istri ngomong, bang, saya tidak mau sehidup semati, bang, saya maunya sehidup sesurga. Pernah nggak ibu-ibu ngomong sama istrinya gitu? Ngaku, bu? Pernah nggak ngomong, bang, saya nggak mau sehidup semati, saya maunya sehidup sesurga? Pernah nggak ngomong? Kalau belum pernah, nah sekarang setelah kita belajar agama, kalau nggak pernah diucarakan, nggak pernah diungkapkan, gimana mau diprogram? Dan untuk seperti ini berat, masuk surga berat, perlu dukung, saling mendukung antar suami istri. Ya, sebagaimana ada sahabat minta masuk surga pada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, engkau meminta sesuatu yang besar, katanya. Jadi program masuk surga bareng-bareng, program yang besar, program yang berkepanjangan, program yang perlu diungkit-ungkit terus, dibahas-bahas terus, diingatkan terus. Itu kebahagiaannya berkumpul dengan keluarga. Kemudian perbandingan yang kedua, para jamaah sekalian, ketika kita reuni gitu ya, kumpul-kumpul, apa sih nikmatnya dari reuni? Kumpul keluarga itu nikmatnya apa, para jemaah? Kalau kita ngumpul-ngumpul sama keluarga, nikmatnya apa sih? Nikmatnya ketika reuni adalah mengenang kembali masa-masa kejayaan dulu, masa-masa perjuangan, ya tidak? Kalau sedang reuni itu nikmatnya adalah mengenang masa-masa perjuangan dahulu. Coba sekarang ada reuni SMA, reuni SD, apa yang dibahas ketika reuni? Reuni kelas SMA, apa yang dibahas? Ngobrol-ngobrol situnya apa tuh? Ya, ya masa-masa SMA dulu. Dan hebatnya reuni, pembicaraan reuni, kenangan buruk, kenangan baik itu jadi bahagia. Baik kenangan buruk, kenangan baik dibahas itu bahagia ketika reuni. Contoh misalnya di kelas dulu ya, lagi ngobrol, ngumpul-ngumpul di kelas, ngumpul-ngumpul dengan teman kelas. Lo ingat nggak dulu kita satu kelas dihukum sama guru, semuanya dijewer satu persatu, nggak ada yang berani ini ketawa. Ketawa nggak? Ketawa atau sedih? Padahal kejadian itu menyedihkan. Semuanya dipukul, semua dijewer, semua dijemur di lapangan, dimarahin, takut semuanya saat itu. Tapi ketika dibahas ketika reuni, sedih atau ketawa? Sedih atau ketawa? Ketawa, bahagia. Oh iya dulu bro, lagian lo juga sih yang ngeyel, lo itu biangnya lo gitu ya. Gara-gara lo yang ini gitu, ketawa tapi nya ketawa. Lo sih dulu bandel luar biasa, ya. Kita semua imbasnya tapi ketawa. Itu hebatnya reuni. Mau kenangan baik dan buruk malah ketawa gitu ya. Dengan teman-teman seperjuangan yang dulu. Ya. Demikian juga, pokoknya kita mengenang dulu, mengenang indahnya kebahagiaan. Ya, mengenang masa-masa jaya dulu. Begitu juga ketemu dengan teman umroh pasti bahasnya umroh. Oh dulu begini ya, masya Allah. Ya akhirnya bisa cium hajar aswadnya setelah kita berjuang, udah berdesakan gitu ya. Alhamdulillah ya, kita saling ngelindungin gitu cerita, ngobrol. Ya akhirnya begini. Oh iya dulu saya sakit dulu, tapi kan kamu yang bawa, kamu yang beginiin, kamu yang bantu, makasih banget. Kenangan yang indah. Jadi kalau reuni itu salah satu kebahagiaan adalah mengenang masa kejayaan dahulu. Begitu juga kumpul keluarga, ngobrol-ngobrol gitu ya. Saat lebaran gitu ya. Kadang-kadang kan kakek nyeritain kepada cucunya nakal bapaknya dulu gitu ya. Dulu bapakmu nakal juga kayak begini. Tapi bapaknya marah nggak? Marah nggak bapaknya? Ketawa, gitu ya. Ketawa ya. Kakek lu ya. Dulu bapakmu dulu nih begini. Dia tuh nakal dulu. Ya.
nakal ya, begini. Ada bapaknya di situ padahal, tapi ketawa malah. Ya, padahal dulu dia ingat dipukul pakai rotan, pakai apa, itu kisah yang sedih loh sebenarnya. Tapi karena dikenang dalam suatu reuni jadi bahagia. Nah, demikian juga para jamaah sekalian di surga. Di surga kalau ngumpul apa yang dibicarain? Kalau nanti dikumpul. Kan udah ngumpul ya, sahabat reuni di pasar surga. Nanti penghuni surga antar keluarga ngumpul. Itu ngumpul tuh ngapain tuh penduduk surga? Ngapain para jamaah? Persis mengenang masa-masa indah dulu. Perjuangan di dunia. Ketemu dengan temannya. Ya, untung dulu antum ya ngajak ana ngajian. Sejak itu ana itu ngaji, belajar agama. Dulu saya nggak jelas hidup. Nyari uang, nyari harta, kerja sana, kerja sini. Uang banyak, entah hilang kemana juga, banyak juga. Bingung gue bro. Uang datang banyak, hilang juga banyak. Nggak berkah dulu sebelum ngaji. Ya, jadi budak dunia bro. Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Bingung bro. Alhamdulillah, makasih banget bro. Jazakallah khairan. Sudah ngingetin saya, sekarang kita ngumpul. Demikian juga perempuan juga. Alhamdulillah dulu. Ya, kamu menghadiahkan saya buku, menghadiahkan saya jilbab. Ya, dulu saya nggak jilbab ya, pakaian ketat. Ya, saya sering pakai baju adik saya ketat terus ya, baju adiknya soalnya. Tapi alhamdulillah kamu ya ketemu sama kamu ukhti, kasih saya hadiah, kasih ini, akhirnya saya pakai, akhirnya saya ini. Nggak kebayang bagaimana kalau saya dulu nggak pakai jilbab, nggak apa. Saya termasuk nisaun kasiyatun ariyatun mumilah. La yadkhulunal jannata wa lam yajidna riha fa inna rihaha la yujadu min masiratin kata wa kata. Sesungguhnya jarak dari surga tidak akan mencium bau surga. Sesungguhnya bau surga itu bisa dicium dari perjalanan 40 sekian. Bahagia itu obrolan di surga. Obrolan di surga termasuk apa? Dulu kita bangun masjid, alhamdulillah masjid kita berkah, begini. Masjid kita ini, sekarang kita rasakan amal jariyahnya, ini yang menyebabkan saya masuk surga dengan izin Allah. Alhamdulillah ya bro, gitu ya. Gitu. Itu pembicaraan nanti, kenikmatan di surga. Pembicaraan di surga kita begitu. Dulu bareng-bareng, dulu begini, alhamdulillah bro. Karena itu semua Allah kita dapat rezeki. Faddalallahu alaina, Allah berikan keutamaannya kepada kita ini karena amal-amal kita dulu bareng, saling menguatkan, saling ini. Ya. Orang reuni dulu begitu, ketika ketemu teman seperjuangan, dulu yang teman seperjuangannya bantu dia skripsi. Ya, contoh skripsi ya. Bantu dia kasih motivasi. Dulu bro, alhamdulillah bro. Dulu kalau lu nggak dukung gue sudah depresi. Udah putus asa gue. Nggak mau lanjutin kuliah lagi, nggak bisa ngerjain skripsi, tapi lo yang selalu dukung gue, selalu berhasil gue dukung terus tiap ini kasih motivasi gue, akhirnya gue lulus dan sekarang gue jadi manajer di perusahaan. Gimana kira-kira, bahagia nggak? Bahagia? Sama di surga juga begitu. Dulu yang ngajak kajian, yang dulu bareng-bareng gini, alhamdulillah bro, dulu lo yang ngajak gue, akhirnya gue ngaji, gue begini ya. Dulu lo nggak sengaja share pamflet, gue baca, gue datang terus. Lo yang begini-gini. Alhamdulillah, kalau dulu nggak gimana, saya takut. Terlebih para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di balik pembicaraan tersebut, ternyata penduduk surga dan penduduk neraka bisa saling lihat. Jadi penduduk neraka, penduduk surga itu bisa saling lihat. Saling melihat. Yang atas dan bawah saling melihat begini. Saling melihat, bahkan saling ngobrol. Penduduk neraka, penduduk surga ngobrol. Di mana penduduk neraka dalam Al-Qur'an? Wa nada ashabun nari ashabul jannah. Penduduk neraka ngomong dengan penduduk surga, ana afidu alaina minal ma. Wahai penduduk surga, tolong tuangkan sedikit air kepada kami. An afidu alaina minal. Ini ngobrol. Jadi bisa saling lihat, bisa saling ngobrol penduduk surga neraka. An afidu alaina minal ma. Tolong kasih surga air sedikit lah kepada kita. Tuangkan sedikit air kepada kita penduduk surga.
Apa jawab penduduk surga? Penduduk surga menjawab, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. An afidu alaina aw mimma razaqakumullah. Itu perkataan penduduk neraka. Penduduk neraka mengatakan, wahai penduduk surga, tolong tuangkan sedikit aja itu air itu. Afidu alaina minal ma, sedikit aja ini air, tuangkan ke kita ini. Aw mimma razaqakumullah, atau apa yang Allah rezekikan kepada kalian itu ada buah dikit sini nih dia. Dikit itu dia. Satu gigit aja deh sini. Buah apa itu dan sebagainya. Tapi apa penduduk surga? Ngomong lagi penduduk neraka, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Maaf, Allah sudah haramkan bagi kalian. Enggak ada. Jadi sering lihat. Sehingga ketika ketemu sama temannya, alhamdulillah bro. Dulu ngajak kajian, dulu saya enggak paham agama, enggak ini, enggak sholat, enggak apa. Lu ngajak gue ngaji. Ya, dulu sekiranya kalau Gina enggak ajak, mungkin gue seperti orang itu tuh di situ, enggak sholat. Mungkin gue di neraka sakar tuh bro. Itu lihat tuh. Ya, masalakakum fi sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk sakar? Karena kami dulu enggak sholat. Kami dulu enggak sholat. Lihat bro itu. Kalau dulu enggak ngajak gue, alhamdulillah, makasih banyak ya bro ya. Syukran, jazakallahu khairan. Ya di dunia aja peluk-pelukan gitu ya. Peluk-pelukan apa? Di surga lebih bahagia lagi. Sudah jam 6 pada jamaah. Kita cukupkan ya. Terakhir ya. Perbandingan yang ketiga terakhir. Yang terakhir, yang ketiga yang terakhir ya, yang namanya perpisahan para jamaah. Semakin lama perpisahan, semakin bahagia enggak bertemu. Ya, semakin lama perpisahan, semakin bahagia tidak ketika bertemu. Benar tidak? Benar. Kayak tadi kita ceritain ya. Teman perjuangan ya. Dahulu setelah 30 tahun bertemu, gimana bahagia enggak? Sudah apa? Teman perjuangan di perantauan sudah dianggap saudara sendiri. Setelah 30 40 tahun ketemu terus. Bahagia tidak jemaah? Dan bertemu dalam keadaan sukses. Jadi ada dua perbandingan nih, semakin lama dan bertemunya dalam keadaan sukses. Dua orang ya bersaudara. Dua orang perjuangan setelah sekian lama bertemu. Kemudian setelah itu juga bertemunya dalam keadaan apa? Sukses. Satunya udah jadi manajer di mana, satunya lagi sudah jadi pengusaha. Atau sudah jadi dokter spesialis yang hebat gitu ya, misalnya gitu ya. Bertemu gimana? Bahagia enggak? Bahagia. Bertemu dalam keadaan sukses. Lain cerita kalau sama-sama sukses susah ya. Satunya manajer, satunya gembel gitu ya. Mohon maaf ya. Enggak punya kerjaan. Ini ketemu gimana ya? Walaupun ketemu bahagia tapi ada perasaan sedih lagi nih. Karena ada yang enggak bahagia. Apalagi dua-duanya enggak bahagia. Ya, dua-duanya bahagia. Dua-duanya tidak bahagia gitu. Ketemu gembelan dua-duanya loh, ya, bro. Maaf enggak kenal gitu. Bukan bahagia lagi gitu. Jadi dua poin. Pertama, semakin lama perpisahan, semakin bertemu, kemudian bertemunya dalam keadaan sukses. Bertemu dalam keadaan sukses. Ini lebih bahagia. Jelas di surga tempat orang yang sukses. Man zuziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dimasukkan ke surga, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, faz. Sukses, termasuk orang yang beruntung, sukses, minal faizin. Sukses. Tentu bertemu di dunia bahagia. Yang menyedihkan nanti ketemunya di neraka. Tadi ngobrol-ngobrol lu, bro. Ya. Yang menyedihkan apa tadi? Kalau tadi reuninya malah apa? Sesama ini ya, sesama enggak sukses gitu, sedih. Reuninya di neraka, susah. Atau bikin sedih juga misalnya di surga kemudian temannya di neraka, sedih. Artinya walaupun reuni tapi kurang bahagia gitu loh. Apalagi anaknya. Anaknya di surga, sedih, anaknya di neraka. Istrinya di neraka, suaminya di neraka. Makanya bagaimana kebahagiaan itu adalah di surga. Sukses. Sukses di apa? Sukses di surga. Ya, bertemu dalam sukses. Kemudian dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau semakin lama berpisah, semakin bahagia. 30 tahun, 20 tahun ini bahagia. Kalau cuma perpisahannya sebentar enggak bahagia mungkin ya. Contoh misalnya ini sekolah SMA. SMA teman bangku terus ya, teman bangku terus. Sama SMA. Kemudian perpisahan SMA sebentar. Kemudian masuk kampus di fakultas yang sama, di kelas yang sama ketemu lagi, bahagia enggak?
Lo lagi lo. Bosan lihat muka lo. Walaupun teman seperjuangan gitu. Teman seperjuangan, tapi karena cuma pisah sebentar, ketemu lagi, bosan gitu loh. Lo lagi. Makanya semakin lama perpisahan, semakin berbahagia. Nah, nanti pertemuan reuni di surga itu setelah perpisahan yang sangat panjang. Bukan hitungan tahun lagi, bukan hitungan puluhan tahun, bukan hitungan ratusan tahun. Itu perpisahan yang sangat panjang. Kematian ini memisahkan kita dengan perpisahan yang sangat panjang. Kalau kita mau runtut, yang pertama, perpisahan menunggu di alam kubur. Kita meninggal di alam kubur sendiri, gelap, tidak ada yang menemani kecuali amal. Itu menunggu kiamat berapa lama? Berapa lama nunggu kiamat? Sendiri di kubur. Sehingga para ulama mengatakan sempit dan gelapnya kubur aja udah siksa tuh. Apalagi siksa kuburnya. Sepi, sendiri, gelap. Kubur itu udah siksa. Menunggu sampai kiamat. Kita nunggu kiamat dulu. Lama tidak para jemaah? Lama. Perpisahan yang lama sendiri. Enggak ketemu siapa-siapa. Kecuali amal. Lama. Generasi-generasi kita sudah menunggu. Di alam kubur sudah ribuan, puluhan ribuan tahun. Nunggu. Ribuan tahun nunggunya udah. Generasi sebelum kita. Generasinya Adam, Nuh. Itu sedang menunggu udah ribuan. Apalagi tiba giliran kita nanti menunggu lama, berpisah. Dari orang-orang yang dikasihi. Dari orang-orang yang kita cintai, berpisah. Ya, mengantarkan kita di liang kubur dengan tangis, dengan air mata, dengan persedihan. Enggak ketemu dengan teman-teman. Kemudian kita masih berpisah lagi. Masih berpisah. Belum cukup, belum selesai. Setelah di alam kubur kita masih menjalani perjalanan yang panjang setelah kematian. Saya punya daurahnya. Daurah 2 hari menjelaskan perjalanan panjang setelah kematian. Memang sangat panjang. Setelah mati sampai surga itu perjalanan panjang. Berpisah lagi di alam, kemudian berpisah setelah di alam kubur kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Itu waktu yang lama. Di mana waktu di situ adalah 1 hari sampai bagaimana ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Allah berfirman, 1 hari seperti 1000 tahun. 1 hari 1000 tahun. Enggak kebayang kita cuma 5 hari, 2 hari, 1000 tahun. 1000 tahun di padang mahsyar. Itu masih berpisah dengan orang-orang yang kita sayangi. Bahkan di padang mahsyar, dalil yang kita sebutkan tadi, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana lari, itu di padang mahsyar. Lari dari istrinya, lari dari anaknya, lari dari bapak ibunya. Lari. Jadi di padang mahsyar enggak ada keinginan reuni. Yang ada apa? Lari. Di padang mahsyar dia lihat istrinya lari. Di padang mahsyar dilihat anaknya lari. Bukan kangen lagi. Lari. Kenapa lari? Dijelaskan para ulama karena dia lari dari tuntutan anak dan istrinya. Karena saat itu saat yang berat, masing-masing mikirkan diri sendiri. Enggak peduli. Mau siapa, mau keluarga, mau bapak, mau adik, enggak peduli. Yang penting saya selamatkan diri saya sendiri dulu, enggak peduli. Kalau bisa saya tebus dengan anak saya tebus dengan dalam hadis disebutkan yaftadi, dia akan menebus dengan anak, dengan istrinya, dengan hartanya bisa. Yang penting saya selamatkan diri dulu. Susah saat itu, mikir diri sendiri. Kalau kita bayangkan di dunia sekarang, ketika terjadi gempa gitu ya. Dulu saya di Jogja ya, gempa Jogja. Banyak yang cerita, ketika terjadi gempa, enggak mikirin anak istri lagi, lari paling pertama. Gimana? Karena gempanya dahsyat. Kalau gempanya cuma goyang-goyang kecil sempat itu lari ngambilin anak dulu, ngambil siapa. Ini karena gempanya dahsyat banget gitu ya. Sudah jatuh semuanya ini, ya selamatkan diri sendiri dulu dong. Dan itu respon. Itu baru gempa kecil di dunia. Ya, belum yang nanti dunia hancur, gunung-gunung berterbangan, wabussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Belum yang itu nanti. Yauma tadau kullu hamlin
Hari di mana ibu membuang anak, sedang nyusui, dibuang anaknya. Lagi disusui padahal. Watarahum nasa sukara wa mahum bisukara. Kalian lihat manusia seperti orang mabuk padahal enggak mabuk. Apalagi di padang mahsyar. Padang mahsyar nanti udah pikirin dia sendiri. Enggak peduli dengan yang lain, mau bapakmu, mau siapa, mau istri, enggak, lari. Jadi ketika lihat istrinya lari, ntar lari. Wah, istri gue, lari. Anak lari lagi. Kenapa? Karena katanya ulama, karena mikirin diri sendiri di padang mahsyar nanti kalau ketemuan ya, kalau kedapatan sama istrinya, bukannya reuni, istriku gimana kabar? Enggak. Udah lama enggak ketemu ya, pisah kita di dalam kubur, gimana kabar? Enggak, bukan begitu. Kalau istri ketemu suami, yang ada dituntut suaminya, "Bang, gara-gara abang dulu nggak ngajarin agama saya begini, abang mana sih tanggung jawabnya? Abang nggak becus banget jadi orang rumah tangga. Abang begini, abang gimana? Gara-gara abang gini saya susah di padang mahsyar. Pemimpin apa yang kayak abang nggak ngajarin agama, nggak peduli, nggak sholat, nggak apa?" Ya kalau baik begitu ya larilah gitu ya. Lari nggak? Iya lari ya. Keinget di dunia dulu diomelin terus. Ya memori di dunia keinget ya larilah kalau gitu. Itu disebut, kenapa disebut yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Ketemu anaknya juga sama. Domelin lagi sama anaknya. Bapak mana sih? Enggak peduli. Saya pacaran dibiarin apa? Gimana sih? Sekarang saya susah jadinya kan, Pak. Mana ya girohnya Bapak? Mana cemburunya Bapak? Ya. Dulu saya kenapa enggak dimarahin kalau enggak pakai jilbab ini? Ya udahlah. Dalam hati bapaknya salah sendiri lo juga gitu-gitu ya. Ya lari jadinya semuanya, Pak. Itu kenapa lari padang mahsyar? Udah enggak peduli. Nggak peduli lagi, nafsi udah nih. Para nabi saja nafsi kok. Didatangin kepada didatangin Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi apa, datangin semua. Nggak peduli, maaf. Sekarang Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Ini tafsir dari ayat Malik Yaumiddin. Raja dari semuanya. Di situ Allah tunjukkan kekuasaan. Semua makhluk takut, nggak ada yang berani. Kalau sekarang masih berani, malah ada yang nantangin Allah sekarang nih. Ya anjinghu akbar, ngomong berani banget dia di dunia ini. Belum tahu aja nanti dia anjinghu akbar ya. Allah begini itu berani banget ya. Dibiarin dulu sama Allah nanti. Ya. Nanti di hari kiamat. Persis seperti misalnya ada orang di sosmed ya, garang luar biasa di sosmed. Ya pas ketemu langsung meong gitu. Sama nanti ya. Begitu juga nanti di padang mahsyar Allah tunjukkan nanti, takut semuanya nanti. Kemudian masih panjang para jamaah, perjalanan yang panjang. Padang mahsyar. Ya, kemudian ketelaga haud Rasulullah SAW. Kemudian disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, pembagian dawawin, catatan amal, dihisab, ya, persidangan seluruh makhluk. Ini yang diadili seluruh makhluk, Pak. Seluruh makhluk dari Adam sampai nanti terakhir diadili oleh Allah satu persatu di hadapan seluruh makhluk. Ini ngantri pengadilan lama nih, Pak. Deg-degan juga. Ya, kita kan sudah tahu nih giliran kita mau diadili, di luar deg-degan nunggu nih. Ya. Deg-degan ya, siap-siap diadili. Nunggu. Sama juga pengadilan Allah juga sama, kita juga bakal diadili, siap-siap. Kebongkar aib-aib dan sebagainya. Masih panjang, Pak, belum perjalanan ini, dari sini, dari Sirat, dari Kontoroh dan sebagainya. Perpisahan yang panjang. Ya. Kemudian akhirnya apa? Bertemu di surga. Bahagia tidak, Pak? Bahagia? Bahagia. Baiklah para jamaah sekalian, ini sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya. Waktu yang singkat tidak bisa kita jelaskan semua buku kita ini. Ya, masih ada bagaimana caranya, programnya. Ini pun saya persingkat ini. Penjelasannya masih ada bagaimana caranya, prosesnya, prosedurnya. Ya, intinya para jamaah sekalian dari sekarang insya Allah kita ikrarkan, kita programkan, kita ngomong pulang-pulang sama istri, sama anak. Bilang kita nanti masuk surga bareng. Ya, jangan sampai enggak pernah. Para jamaah sekalian. Ya, jangan sampai tidak pernah. Baik, mungkin materi kita cukupkan para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada sumur di ladang gimana jamaah? Ya, enggak boleh mandi, Pak. Kebuka di ladang itu ya. Mandinya di dalam. Aurat kelihatan. Ya, kalau sumur ladang. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan, semoga Allah memudahkan. Baik. Ada beberapa pertanyaan ini dan mohon maaf ya, mungkin tidak semua pertanyaan ya tidak bisa saya jawab karena saya terbang hari ini juga. Pagi ini juga terbang. Ya, biar tidak buru-buru ya, dikejar pesawat. Ngejar pesawat ya, pesawat bisa dikejar ya. Buru-buru. Baik para jamaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Pertanyaan, apakah berdosa jika ingin bersama istri, jika tidak ingin bersama istri di surga? Pertanyaan berat ini. Apakah berdosa jika tidak ingin bersama istri di surga? Ini emang kenapa istrinya? Apakah ingat gitu ya? Aduh, di dunia aja sudah bahagia begini, ngomel-ngomel terus, di surga ntar diomelin istri nggak ya? Aduh, repot ini. Diomelin sama istri ntar di surga nih, aduh. Di padang mahsyar aja udah ngeri gitu ya. Di surga ntar diomelin lagi ntar nih, aduh. Bang, jangan keluar-keluar istana ya. Kenapa? Banyak bidadari di luar, Bang. Waduh, susah nih ya. Ya, apakah berdosa jika tidak ingin bersama istri di surga? Ini yang pertama gitu ya. Kita pasti sama istri di surga nanti. Ya, di surga. Ya, bersama istri. Kemudian sekiranya di dunia berdoa gitu ya. Di dunia berdoa, ya Allah, jangan masukkan istri saya di surga. Itu doa yang tidak diperbolehkan. Doa yang tidak diperbolehkan karena doa yang doa yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan nas syariat gitu ya. Bertentangan. Karena memang ya kita dijanjikan di surga bersama. Dan setelah di surga nanti bisa nggak minta, ya Allah, sampai surga nanti saya minta istri saya dijauhkan sejauh matahari dan bulan gitu ya. Sejauh mata memandang istriku, bisa nggak? Bisa ya. Kenapa? Karena di surga sudah tidak ada pikiran-pikiran buruk. Sudah dibersihkan oleh Allah. Hasad, dengki dibersihkan, dikontor. Wa naza'na fi qulubihim min ghillin. Dicabut semuanya. Jadi di surga tuh nggak ada niat-niat buruk. Hasad, iri, cemburu udah nggak ada di surga. Semua niatnya bagus, permintaannya baik-baik. Sehingga ada yang bertanya terus, Ustaz, di surga bisa nggak? Ntar kita jahilin istana sebelah, ngebom gitu. Nggak ada. Udah hilang pikiran-pikiran gitu. Atau di surga nanti cemburu ya, Ustaz, boleh nggak nanti di surga saya minta semua bidadari diikat, diasingkan ke neraka, bisa nggak? Nggak ada. Niat-niat buruk di surga nggak ada. Jadi ini enggak. Jadi kalau begini itu tidak boleh berdoa, ya Allah, ya jangan bersama istriku jangan bersamaku di surga, nggak boleh. Ini doa yang tidak diperbolehkan, bertentangan dengan syariat. Ya, dan mungkin alasannya kenapa dulu nih nggak mau sama istri di surga gitu ya. Nggak bahagia atau bagaimana gitu loh. Kalau nggak bahagia, ya yang bertanya ini adalah pimpinannya, dia yang ngubah, bukan istrinya. Ya. Kalau memang rumah tangga nggak bahagia, suaminya dong yang ngubah, dia pimpinannya gitu ya. Ya, dia ngubah, berusaha ngubah. Ya. Seperti itu. Jika laki-laki mendapatkan bidadari, lalu wanita mendapatkan apa di surga? Ya, wanita mendapatkan suaminya di surga. Ya, kalau dia belum menikah, maka Allah akan menikahkan dengan penduduk laki-laki di surga. Sehingga ada hadisnya, ma fil jannati azab. Ada hadisnya. Di surga tidak ada jomblo. Makanya kalau jomblo bukan artinya jomblo enggak masuk surga ya. Ma fil jannati azab. Di surga tidak ada jomblo. Di surga tidak ada sama jomblo. Artinya nanti kalau dia perempuan meninggal nggak punya suami, nanti dinikahkan oleh Allah dengan laki-laki di surga. Bagaimana bentuknya, siapa tetangga atau apa, nggak tahu, wallahu alam. Nggak tahu ya. Jika seorang istri ditinggal suami, lalu istri menikah lagi, maka dia tidak akan bersama suami yang pertama. Apakah benar? Ini saya punya tulisannya panjang lebar. Jadi ada dua pendapat ulama. Jadi kalau istri suaminya meninggal, kemudian nikah lagi dengan dengan suami yang baru berarti ya. Nah, dia ini dengan suami yang mana gitu di surga? Kan nggak mungkin dua-duanya ya. Nggak mungkin. Ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama, dia akan bersama suami terakhir. Yang kedua, dia bisa memilih tinggal dengan suami yang mana. Dia bisa memilih. Ya, ulama yang berpendapat dengan suami terakhir, dia berpendapat contohnya dengan para ummahatul mukminin enggak boleh menikah. Ya, istri-istri Nabi enggak menikah lagi karena dengan ini. Demikian juga dengan hadis dengan Abu Dzar dan dengan hadis ada seorang sahabiah juga enggak mau menikah karena pengen dengan suaminya di surga, pengen dengan suami yang ini di surga. Yaitu dalilnya dengan suami terakhir. Ya, tapi sampai saat ini wallahu alam, ini urusan fikih ya, dan enggak usah terlalu dipermasalahkan. Yang penting di surga tuh taunya bahagia ya. Ya, artinya enggak usah terlalu dipermasalahkan ya. Ya, saya sampai sekarang masih cenderung pendapat bahwasanya nanti dia bisa memilih dengan siapa di surga nanti. Dia pilih suami yang paling baik. Ya, dan pertama kalau kita bicara dalil,
Pertama, kalau ummahatul mukmin memang kalau istri berdalil dengan istri Nabi, memang istri Nabi nggak boleh, itu kekhususan. Karena statusnya sebagai ummahatul mukmin. Ibu dari nggak boleh nikah dengan ibu kan? Kemudian yang kedua, perbuatan sahabiah nggak mau nikah lagi, takut pengen dengan suaminya, dia ada kemungkinan dia khawatir. Kalau dia nikah lagi dengan suami yang lain, dia lebih jatuh cinta dengan suami yang lain ini. Ya, karena perempuan itu dia tidak bisa menjaga perasaan. Ya, perempuan ini ya ketika disayangin, "Bang, kamu yang paling bahagia, kamu." Tapi ketika dibahagiain sama ini dia juga sama, "Kamu yang paling bahagiain saya," gitu. Jadi sahabiah ini khawatir, dia pengen sama suami yang ini. Nanti khawatir dia nikah lagi, kemudian dia nggak terlalu baik gitu ya. Tapi dia karena perempuan kan main perasaan, kan dia yang kayak gitu, jadi pengen yang ini. Ya, itu dalil, kalau dalil secara saya kenapa masih pegang yang itu bisa. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan apa? Dengan perasaan. Ya, jangan-jangan suami terakhir bejat, apa enggak bagus, enggak punya dia masa dia pilih dengan orang yang dia tidak sukai gitu loh. Yang namanya fitrah manusia pasti memilih dengan yang terbaik. Itu kenapa saya megang. Kemudian yang terakhir adalah ini membuka kesempatan bagi perempuan bisa menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Ada perempuan meninggal suaminya, janda muda, umurnya mungkin belasan, 20-an, masih punya syahwat. Masih punya enggak? Masih punya syahwat. Ya. Kemudian dia banyak yang bilang, "Saya masih pengen sama suami saya yang ini," gitu loh. Saya takut nanti kalau nikah sama itu ternyata suami itu juga nggak bagus-bagus amat, nanti saya sama dia nggak ridho, saya mending sama suami yang ini. Akhirnya dia nggak menikah. Ketika nggak menikah dia masih punya syahwat, masih punya ini, ya masih pengen dibelai, masih pengen di ini, masih pengen kemana-mana eksis bareng suami, kan enak tuh pergi belanja temenin suami ini dan sebagainya. Ya, sehingga kalau dengan suami terakhir ada kemungkinan nanti perempuan nggak mau nikah nanti dia. Tapi ketika dia bisa memilih dengan suami terbaik, dia bisa nikah. Bismillah. Saya juga perlu jaga kehormatan itu ya. Sampai sekarang saya masih pegang pendapat yang itu. Ya, saya punya tulisan nanti dibaca ya. Ini kalau ada pertanyaan di luar tema saya nggak jawab ya, nggak apa-apa ya. Karena waktu saya terbatas ya, maaf. Ya, di surga punya derajat bertingkat. Apakah pasar surga itu sendiri-sendiri ataukah penghuni surga tingkat berbeda bertemu dengan satu pasar? Karena kita kangen sama para ustadz, bisa jadi di tingkat yang berbeda. Iya benar para jamaah. Dalam hadis disebutkan surga itu ada mi'atu darajah, ada 100 tingkat. Hadis. Jadi surga itu ada 100 tingkat. Dan setiap orang itu sesuai dengan tingkatnya masing-masing. Tingkatnya masing-masing. Ya, berada di tingkatnya masing-masing sesuai dengan amal. Kemudian pertanyaannya ini bisa enggak saling mengunjungi? Bisa jawabannya. Bisa saling mengunjungi. Walaupun surga bertingkat-tingkat. Tetap bisa saling mengunjungi gitu ya. Saling mengunjungi bisa. Tapi tetap saja kebahagiaannya kan di rumahnya. Kan ibarat kita sekarang ya, ada yang rumahnya gede, rumahnya istana, rumah ini saling ngunjungin. Bisa. Tingkatnya begitu juga. Dan yang paling penting nanti semua ridho dengan apa yang Allah putuskan. Semua ridho nanti. Semua ridho. Ya, ketika ditempatkan di surga paling bawah, dia bukan sedih. Dia ridho. Kenapa? Dia setelah dipampangkan amalnya, setelah diinikan, setelah dihisab sama Allah, ya memang saya pantasnya di sini. Dan dia ridho. Jadi nggak ada istilahnya lihat atas, ya Allah, kok cantikan bidadari yang atas ya, yuk kita culik. Nah, gitu ya. Nggak ada itu. Nggak ada. Jadi semuanya ridho dengan keputusan Allah. Semua ridho ya. Ya, ibaratnya begini kan, di rumah nih ada anak ya, ada anak bayi, ada anak SMA ya. Kira-kira anak SMA ini iri enggak dengan bayi yang nyusu nikmat gitu ya. Iri enggak? Ya, ketemu ya, bayi. Ya, atau orang tua gitu ya, orang tua terus lihat anak makan es krim banyak, nikmat, iri enggak dia? Enggak iri ya, karena memang sudah manunya masing-masing. Ya, sudah ya memang gitu jatahnya, gitu cara menikmatinya masing-masing. Jadi seperti itu. Ya, ini kalau tidak sesuatu saya loncatkan ya. Ini curhat ini ya.
Panjang banget pertanyaannya. Ya, saya ringkasnya ini jadinya ingin cari istri yang solehah. Saat ini sedang ta'aruf. Ya, keluarganya sudah ngaji, entah kenapa belum mantep gitu ya. Ya udah tinggal dimantepin ya udah selesai gitu ya. Belum mantep. Ya, sudah istikharah masih belum condong lanjut atau tidak. Keluarga si awat sudah ngaji. Ahwatnya bernikob. Ya. Ya, afwan jika agak panjang, saya maafkan. Ya, jadi intinya ini apa namanya? Ahwatnya udah bagus, cuma ibu ini belum menyampaikan, kurang sreg dengan yang bernikob, yang cadar gitu ya. Berarti tinggal meyakinkan ibunya berarti. Tinggal meyakinkan ibunya. Ya. Jadi kalau terkait dengan cadar ya tergantung fikihnya gimana dulu fikihnya ya. Kalau fikihnya meyakini cadar itu ada dua pendapat, wajib sama sunnah. Tapi sampai sekarang saya megang pendapat yang sunnah dengan menghormati yang pegang pendapat wajib. Cadar nikob dua pendapat. Cadar sama. Kalau dia berpendapat wajib, nggak ada tawar menawar lagi. Kalau dia wajib nggak ada tawar menawar lagi. Jadi ini kan ibaratnya ini ibunya nggak setuju calonnya pakai cadar. Sudah mantap katanya nih. Tinggal dijelaskan fikihnya. Kalau memang ahwatnya menganggap dia wajib, nggak boleh dibuka. Karena wajib. Dosa jadinya nanti. Tapi kalau ahwatnya berpendapat sunnah, ini bisa diterapkan hukumnya sunnah, artinya dipakai berpahala, nggak dipakai nggak apa-apa. Ini bisa diterapkan kaidah-kaidah usul untuk berdakwah. Kaidah-kaidah dakwah yang hikmah bisa diterapkan. Contohnya darul mafasid muqaddamun alal majalil masoleh. Ya, menolak kemudaratan bisa didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Ya, bisa. Artinya apa? Pertama, itu bisa dijelaskan pada ibu, ya ini dia cuma calon saya ini cuma sunnah, Bu. Ya, jadi kalau ada kesempatan ngumpul sama keluarga, ya dia bisa buka supaya keluarga inti kenal. Tapi kalau keluar dia pakai, Bu. Kemudian kan sekarang kan nggak mesti harus pakai cadar, tinggal pakai masker. Iya kan? Jadi sesuatu yang mudah nggak usah dibuat sulit. Tinggal pakai masker. Ya. Dan kalau memang dia hukumnya sunnah, nggak masalah dia buka tutup nggak apa-apa. Demi kemaslahatan. Kita punya kaidah ma la yudrakuluh la yutrakuluh. Sesuatu yang tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan ditinggal seluruhnya. Pakai. Ya. Jangan dinyinyirin juga ya, ini kok pakai cadar kayak kulkas, buka tutup. Enggak, dia belum paham kaidah aja. Itu cadar atau kulkas, Mbak? Buka tutup ya, enggak paham kaidah. Kalau memang sunnah enggak masalah. Kenapa enggak? Demi kemaslahatan. Toh dibuka juga dosa enggak? Enggak. Ya, apalagi sekarang ya ini sebenarnya gampang, tinggal pakai masker aja musim pandemi. Iya. Pakai masker dimudahkan. Baik para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rencananya jam 9, rencana kita selesai jam 6 nih ya. Tapi lolos ternyata ya. Sampai setengah 7 ya. Mungkin ada yang punya punya hajat, punya apa, kapan-kapan kita lanjutkan. Ya mungkin tema ini bisa kita lanjutkan kapan-kapan, tapi saya nggak tahu kapan ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimat ya, kita berdoa kepada Allah semoga kita bisa menerapkan ilmu kita ya, semoga kita dimasukkan ke surga bersama keluarga ya, berkumpul lagi, dan semoga majelis ini jadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena pernah kumpul, pernah bahas bareng. Ya, jadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri para jamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.